Bab 341, Liu Sige. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian kembali ke puncak Megrez setelah meninggalkan Aula Megrez, lalu dia dengan hati-hati tiba di puncak gunung sebelum kembali ke Gua Stalaktit. Lingkungan kultivasi Gua Stalaktit bahkan lebih baik daripada lingkungan di 9 Spirit Points yang agung. Meskipun saya telah menjadi murid pelataran dalam sekarang, saya masih tidak perlu menemukan lokasi kultivasi di puncak Dube. Duan Lingtian berpikir dalam hati sebelum duduk di platform batu, lalu mulai bermeditasi dan berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Piton Wim. Meskipun dengan kekuatannya saat ini Duan Lingtian bisa disebut tak tertandingi di bawah alam Nas Chen Sol, dia masih tidak berani mengendur. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menerobos ke Nas Chen Sol Stage sesegera mungkin. Duan Lingtian berkultivasi sampai subuh keesokan harinya sebelum berjalan keluar dari Gua Stalaktit. Lalu dia berdiri di atas pohon yang miring dan mandi di bawah kabut pagi sebelum melompat ke puncak. Setelah meninggalkan puncak dan tiba di dekat Red Hall, kakak senior Duan Lingtian. Kakak senior Duan Lingtian. Duan Lingtian memperhatikan bahwa pada saat yang sama para murid puncak Megrez ini menyambutnya, tatapan mereka memiliki rasa kekaguman ekstra ketika mereka memandangnya. Apa yang sedang terjadi? Apa hanya karena insiden saat ujian murid pelataran dalam kemarin? Duan Lingtian masih bertanya-tanya ketika suara yang dikenalnya terdengar di telinganya. Duan Lingtian, dia dong. Duan Lingtian memandang orang yang mendekat dan tersenyum ringan. Kamu juga sangat awal. Orang yang mendekat itu justru He Dong. Sekarang, mirip dengan dia, He Dong harus bersiap untuk pergi ke tempat pendaftaran murid pelataran dalam puncak Dube untuk mengklaim pakaian murid pelataran dalam. Dalam waktu singkat, mereka berdua melangkah ke jembatan rantai bersama-sama. Duan Lingtian, aku mendengar kamu melumpuhkan lengan putra angkat Master Puncak, Wu Yongqian. Apalagi, Master Puncak memanggilmu untuk audiensi kemarin. Tatapan yang He Dong tembakkan pada Duan Lingtian menjadi lebih aneh. Duan Lingtian mengangguk. Duan Lingtian, aku khawatir semua murid puncak Megrez telah sepenuhnya dimenangkan olehmu sekarang. Kamu melumpuhkan lengan putra angkat Tuan Puncak Megrez kami, namun kamu masih bisa aman dan sehat. Anda benar-benar orang pertama di puncak Megrez yang bisa melakukan itu. He Dong mengacungkan jempol kepada Duan Lingtian saat dia mengungkapkan kekaguman yang tulus. Alis Duan Lingtian terangkat ketika dia melihat ini. Ketika dia memikirkan tentang sikap kelompok murid puncak Megrez dari sebelumnya, dia tiba-tiba mengerti. Jadi karena kejadian ini, Aula Perdagangan Dube Peak terletak di puncak Dube Peak. Ketika mereka mendekati Aula Perdagangan, Duan Lingtian dapat melihat banyak murid pelataran dalam tersebar di mana-mana saat mereka melakukan berbagai transaksi. Seperti yang diharapkan, ketika dia dan He Dong mendekati Trade Hall, mereka menarik perhatian banyak murid pelataran dalam. Murid pengadilan luar, tatapan beberapa murid pelataran dalam terus mengikuti Duan Lingtian dan He Dong. Ketika mereka melihat Duan Lingtian dan He Dong menuju ke tempat pendaftaran murid pelataran dalam, mereka tiba-tiba mengerti. Sepertinya kedua orang ini adalah murid pelataran luar yang lulus ujian murid pelataran dalam kemarin. Tiba-tiba, seorang murid pelataran dalam tampak seolah-olah dia telah menemukan benua baru dan tatapannya turun ke Duan Lingtian. Murid pengadilan luar ini sangat muda, dia terlihat hanya sedikit di atas 20, mungkinkah dia Duan Lingtian? Duan Lingtian, begitu murid pelataran dalam selesai berbicara, kata-katanya seperti batu yang menimbulkan 1000 riak. Itu menyebabkan kegemparan pecah di antara kelompok murid pelataran dalam. Dia Duan Lingtian, murid pelataran luar Duan Lingtian yang baru berusia 20 tahun, namun kultivasinya telah melangkah ke tingkat ke-8 dari tahap inti asal. Dia semuda yang dikatakan rumor. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius yang luar biasa akan muncul di Sekte Pedang Bintang 7 kami. Bakat alaminya di Martial Dao hanya lebih mengerikan daripada 5 tuan muda yang hebat. Tidak seorang pun di generasi muda Sekte Pedang Bintang 7 kita berada di antara 5 tuan muda yang hebat, dan itu selalu menjadi masalah yang disesalkan. Penampilan Duan Lingtian mungkin akan menyebabkan 5 tuan muda yang hebat menjadi 6 tuan muda yang hebat. 6 tuan muda yang hebat. Saya tidak sabar menunggu. Tapi, meskipun bakat alami Duan Lingtian di Martial Dao bagus, kekuatannya masih terbatas, dia mungkin hanya bisa bersaing dengan 5 tuan muda yang hebat dan berjuang untuk superioritas dengan mereka setelah beberapa tahun. Dalam waktu singkat, hampir semua murid pelataran dalam yang berada di dekat Balai Perdagangan Puncak Dube mengetahui kedatangan Duan Lingtian.
Banyak murid pelataran dalam bergegas menuju ke titik pendaftaran murid pelataran dalam, karena mereka ingin melihat murid jenius yang memunculkan begitu banyak diskusi di Sekte Pedang Bintang 7 akhir-akhir ini. Di sisi Trade Hall, dua murid pelataran dalam berdiri bersama di sana. Saat ini, alis salah satu murid pelataran dalam dirajut bersama dengan ekspresi suram yang menakutkan, dan matanya mengungkapkan kebencian yang pekat. Adegan ini diperhatikan oleh murid pelataran dalam lainnya, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Fan Jian, kamu memiliki permusuhan dengan Duan Lingtian. Kakak Liu, Duan Lingtian tidak hanya mempermalukanku tempo hari, dia bahkan memotong salah satu jariku. Sayangnya, dia telah tumbuh dalam kekuatan terlalu cepat dan aku bukan tandingannya sekarang. Kalau tidak, aku akan pasti memberinya pelajaran. Fan Jian menarik napas dalam-dalam, dan saat dia selesai berbicara, nada suaranya mengandung rasa tidak berdaya. Fan Jian, kami berteman sebelum memasuki Sekte Pedang Bintang 7, dan klan Anda dan saya telah berteman selama beberapa generasi. Masalah Anda adalah masalah saya, Liu Sige, juga. Karena Duan Lingtian telah menyinggung Anda, saya akan menonjol untukmu. Murid pelataran dalam yang berbicara adalah seorang pria muda berusia sekitar 28 atau 29 tahun, dan jejak kesuraman berkedip di matanya. Terima kasih Kakak Liu. Mata Fan Jian berbinar dan ekspresinya penuh kegembiraan. Duan Lingtian dan He Dong sama-sama terkejut setelah mereka mengklaim pakaian murid pelataran dalam mereka dan berjalan keluar dari tempat pendaftaran. Saat ini, titik pendaftaran benar-benar dikelilingi oleh orang-orang, dan mereka semua adalah murid pelataran dalam. Dia Duan Lingtian, dia masih sangat muda, ya dewa, ketika saya berada di usia ini, saya pikir saya hanya di tingkat kedua dari tahap inti asal, perbandingan benar-benar menjijikkan. Seorang sosok yang bakat alaminya dalam martial Dao dapat dibandingkan dengan 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure akhirnya muncul di generasi muda dari Sekte Pedang Bintang 7 kita. Hanya bakat alami yang Duan Lingtian ungkapkan sampai sekarang telah sepenuhnya melampaui 5 tuan muda yang hebat. Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar diskusi berbisik dari kerumunan murid pelataran dalam. Dia mengerti sekarang bahwa alasan murid-murid pelataran dalam ini mengepung mereka adalah karena dia. Duan Lingtian merasa sangat tidak nyaman menjadi pusat perhatian begitu banyak orang. Dia mengerutkan kening dan mengucapkan selamat tinggal pada He Dong sebelum berjalan keluar dari kerumunan di sekitarnya. Murid pelataran dalam membuka jalan kemanapun dia lewat. Tepat ketika Duan Lingtian berniat untuk pergi. Jangan bergerak, suara dingin dan acuh tak acuh yang memiliki origin energi bercampur di dalamnya terdengar seperti petir. Saat berikutnya, Duan Lingtian yang menghentikan langkahnya, berbalik dan melihat dua murid pelataran dalam berjalan ke arahnya. Dia mengenali salah satunya, itu adalah murid pelataran dalam, Fan Jian, yang ingin secara paksa membeli bayi tikus surgawi bermata giok darinya di restoran di kota bambu hitam. Ini Fan Jian lagi, mungkinkah pelajaran yang aku ajarkan padanya waktu itu tidak cukup? Wajah Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi tenggelam ketika dia melihat Fan Jian. 1 bulan yang lalu, Fan Jian, yang baru saja kembali ke Sekte Pedang Bintang 7, telah mempermalukan Duan Lingtian secara verbal. Untuk menghormati Lu Qiyu yang lebih tua, Duan Lingtian hanya memotong kelingking Fan Jian, yang tidak terlalu penting bagi Fan Jian, sebagai bentuk hukuman. Dia awalnya mengira Fan Jian akan mempelajari pelajarannya, tetapi sekarang tampaknya cara berpikir Duan Lingtian terlalu sederhana. Fan Jian seperti namanya, tercela. Duan Lingtian dapat merasakan bahwa ketika Fan Jian dan murid pelataran dalam di sisinya telah berjalan, kerumunan murid pelataran dalam akan mengikuti untuk menyaksikan kegembiraan juga. Kakak Liu Sige memiliki permusuhan dengan Duan Lingtian. Mungkin tidak, menurut pengetahuanku, Duan Lingtian memotong kelingking Fan Jian dengan mengayunkan pedangnya bulan lalu. Kakak senior Liu Sige mungkin ingin menonjol untuk Fan Jian. Aku pernah mendengar bahwa kakak senior Liu Sige dan Fan Jian telah menjadi teman yang sangat baik sejak lama. Sepertinya Duan Lingtian akan menderita kemalangan hari ini. Ya, meskipun Duan Lingtian adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8, Liu Sige adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat pertama. Perbedaan antara mereka berdua seperti surga dan bumi. Bahkan jika Duan Lingtian memiliki kemampuan aneh untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat dengan kekuatan yang lebih lemah, mungkin masih sulit untuk melampaui jarak antara dia dan kakak senior Liu Sige. Kerumunan murid pelataran dalam berdiskusi dengan penuh semangat. Liu Sige,
Tingkat pertama dari tahap jiwa baru lahir. Tatapan Duan Lingtian turun ke murid pelataran dalam di sisi Fan Jian dan wajahnya tenggelam. Dia ingin menonjol untuk Fan Jian. Liu Sige dan Fan Jian berjalan bahu-membahu dan dengan cepat tiba di depan Duan Lingtian. Rasa arogan bercampur di antara alis Liu Sige saat dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan merendahkan dan bertanya dengan nada datar, "Kamu Duan Lingtian?" Tetapi pada saat berikutnya, wajahnya membeku karena Duan Lingtian tidak punya niat untuk memperhatikannya sama sekali. Fan Jian. Tatapan Duan Lingtian turun ke Fan Jian, dan wajahnya sedikit tenggelam. Untuk menghormati yang lebih tua Lu Qiyu, aku rela melupakan semua dendam denganmu hari itu. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Dengan Liu Sige mendukungnya, Fan Jian dipenuhi dengan kepercayaan diri saat dia memelototi Duan Lingtian dengan marah dan mencibir. Duan Lingtian, kamu melumpuhkan jariku bulan lalu. Bahkan tidak ada cukup waktu bagiku untuk membencimu, dan kamu masih ingin aku melupakan semua dendam denganmu. Apakah kamu pikir itu mungkin? Apakah kamu pikir aku, Fan Jian, apakah saya sangat murah hati? Mata Duan Lingtian menyipit menjadi satu garis dan cahaya dingin melintas di dalamnya. Huff. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dan menyertainya adalah angin kencang yang menakjubkan. Suara mendesing. Jejak telapak tangan yang terkondensasi dari origin energi tiba-tiba bersiul saat melintas ke arah Duan Lingtian, menyebabkan Duan Lingtian yang kekuatan spiritualnya baru saja menjadi waspada menjadi lengah. Begitu Duan Lingtian bereaksi terhadap serangan ini, jejak telapak tangan yang diringkas dari origin energi telah tiba di hadapannya, dan wajahnya menjadi pucat karena dia sama sekali tidak dapat menghindarinya. Perisai naga bumi. Duan Lingtian tepat waktu untuk mengedarkan keterampilan bela diri pertahanan dan energi gempanya. Lapisan penghalang ki defensif muncul di permukaan tubuh Duan Lingtian dan mulai bergetar hebat dengan frekuensi yang sangat tinggi. Bang! Jejak telapak tangan yang diringkas dari origin energi turun ke dada Duan Lingtian dan kekuatan mengerikan mengamuk padanya. Setelah beberapa saat, itu telah menghancurkan penghalang ki defensif Duan Lingtian yang berisi energi gempa. Meskipun setengah kekuatan yang terkandung dalam cetakan telapak tangan ditentang oleh penghalang ki defensif, kekuatan yang tersisa masih dengan keras menabrak dada Duan Lingtian, menyebabkan organ internalnya bergidik. Duan Lingtian merasakan sakit yang hebat dan membakar dari dadanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Kemudian tubuhnya terbang tak terkendali seperti anak panah yang meninggalkan tali busur dan jatuh dengan keras ke tanah. Bang! Tubuh Duan Lingtian jatuh ke tanah dan dia merasakan gelombang pusing yang baru pulih setelah beberapa saat. Liu Sige. Duan Lingtian yang wajahnya pucat pasi menatap Liu Sige dan 200 siluet mamut kuno di atasnya yang berangsur-angsur menyebar, dan mata Duan Lingtian mengungkapkan rasa dingin yang pekat. Pada saat ini, pemandangan itu sunyi senyap. Bab 342, Negeri Asing. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, tidak pernah membayangkan bahwa Liu Sige yang merupakan murid pelataran dalam tahap jiwa baru lahir tingkat pertama tiba-tiba akan bergerak melawan Duan Lingtian, yang merupakan murid pelataran inti tahap inti asal tingkat 8 yang baru saja memasuki pelataran dalam. Tidak hanya itu, tetapi dia akan menggunakan serangan mendadak untuk melukai Duan Lingtian. Hedong bereaksi terhadap pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan wajahnya menjadi muram, lalu sosoknya melintas ke sisi Duan Lingtian saat dia bertanya dengan sangat prihatin. Duan Lingtian, apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Duan Lingtian menarik pil cedera emas kelas 7 dan mengkonsumsinya, lalu dia mengedarkan energi asalnya untuk melarutkan kekuatan obat pil dan luka-lukanya pulih sedikit. Dia berdiri dengan susah payah, tetapi wajahnya masih putih seperti sprei. Duan Lingtian mengambil napas dalam-dalam dan tatapannya turun ke Liu Sige, dan di dalam tatapannya ada kemarahan yang menakjubkan bercampur di dalamnya. Apa? Marah. Liu Sige mulai tertawa saat dia berjalan untuk berdiri di depan Duan Lingtian dengan langkah besar, dan tatapannya menjadi dingin. Kamu hanya anak kecil yang baru saja memasuki pelataran dalam, tetapi kamu sebenarnya dengan arogan mengabaikan pertanyaanku. Kakak senior pelataran dalam ini, hari ini, aku akan memastikan untuk memberimu pelajaran yang bagus. Untuk menghindari Anda dari mengandalkan bakat alami Anda dan berpikir bahwa setiap orang harus berlari mengelilingi Anda. Liu Sige, kan? Duan Lingtian melirik Liu Sige dalam-dalam, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin dan acuh tak acuh,
dan ditambah dengan darah di mulutnya, senyumnya tampak sangat jahat. Tepat sekali, saya Liu Sige. Nak, saya tahu bakat alami Anda bagus, tetapi karena Anda telah memasuki pelataran dalam, maka Anda sebaiknya berperilaku baik di hadapan saya, kakak senior pelataran dalam ini, di masa depan. Apakah kamu mengerti? Liu Sige memiliki wajah penuh kesombongan. Tiba-tiba, Liu Sige mengayunkan tangannya, sekali lagi menyerang Duan Lingtian. 200 siluet mamut kuno sekali lagi terkondensasi menjadi bentuk di atas Liu Sige. Suara mendesing. Kali ini, Duan Lingtian yang siap mengayunkan pedang roh kelas 7 di tangannya untuk memancar seperti kilat. Seni menggambar pedang. Energi gempa. Dia ingin menghalangi serangan telapak tangan Liu Sige yang mengamuk dengan origin energi. Serangan yang dapat diabaikan. Pada saat berikutnya, suara menghina Liu Sige terdengar di telinga Duan Lingtian, dan pedang roh kelas 7 di tangannya bergetar sebelum mengirimkan kejutan ke telapak tangannya. Pukulan telapak tangan Liu Sige yang berisi kekuatan 200 mamut kuno sama sekali mengabaikan energi gempa Duan Lingtian saat itu mengenai pedang roh kelas 7 miliknya sebelum sekali lagi membekas di dada Duan Lingtian. Bang! Kekuatan mengerikan terkuras dari kepalan tangan dan mengalir ke tubuh Duan Lingtian. Pada saat yang sama Duan Lingtian diledakkan terbang sekali lagi, rasa sakit yang sangat hebat sekali lagi turun, dan itu menyebabkan kesadaran Duan Lingtian menjadi kabur. Tepat sebelum dia pingsan, Duan Lingtian mendengar dua suara terdengar di telinganya. Duan Lingtian, salah satu suara adalah suara Hedong. Tetap di tanganmu. Suara lainnya tampak familiar, tetapi Duan Lingtian tidak dapat mengingatnya untuk beberapa waktu. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika Duan Lingtian sadar dan membuka matanya, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di ranjang empuk. Ah, sangat menyakitkan. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian merasakan rasa sakit yang luar biasa yang datang dari dadanya. Duan Lingtian melihat dirinya sendiri secara internal dan memperhatikan bahwa luka-luka di organ internalnya telah pulih sepenuhnya, dan tulang dadanya yang retak terbuka sudah hampir sembuh. Pil cedera emas kelas 7 tidak memiliki tingkat kekuatan obat ini. Hati Duan Lingtian tersentak, karena dia yang memiliki kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali memahami pil cedera emas kelas 7 dengan sangat baik. Berdasarkan luka-lukanya, bahkan jika dia mengonsumsi pil cedera emas kelas 7, tidak mungkin untuk pulih sejauh ini tanpa waktu beberapa bulan. Duan Lingtian tentu saja tidak akan berpikir bahwa dia telah berbaring di sini selama beberapa bulan. Ini adalah pil pemulihan hebat kelas 6. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat jejak kekuatan obat yang tersisa di dalam tubuhnya, dan itu adalah kekuatan obat yang dimiliki oleh pil pemulihan besar kelas 6. Tempat apa ini? Setelah pulih dari keterkejutannya, Duan Lingtian mengukur ruangan yang bersih dan rapi ini. Tidak banyak dekorasi atau furnitur di ruangan itu, namun semua furnitur yang ada di dalamnya praktis. Tiba-tiba, seperti menyadari sesuatu, mata Duan Lingtian menyipit. Titik roh, tempat ini adalah titik roh. Duan Lingtian memperhatikan gerakan berirama energi asal di dalam tubuhnya, dan perasaan yang diberikan tempat ini kepadanya persis sama dengan perasaan yang dia rasakan di Aula Mizar dan Aula Megres hari itu. Aula Mizar dan Aula Megres keduanya terletak di atas titik roh di puncak utama Sekte Pedang Bintang 7, Puncak Dube, dan lingkungan budidaya di sana luar biasa. Liu Sige. Mata Duan Lingtian memancarkan cahaya dingin yang menakutkan ketika dia mengingat adegan sebelum dia pingsan, dan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Liu Sige mengandalkan fakta bahwa dia adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat pertama yang menyerang Duan Lingtian 2 kali, dan keganasan serangannya menyebabkan rasa merinding di punggung seseorang. Aku akan mengembalikannya padamu 2 kali lipat. Jejak dingin muncul di dalam hati Duan Lingtian saat dia menetapkan sumpah yang menakjubkan ini. Apa sih tempat ini? Duan Lingtian menekan amarah di dalam hatinya dan turun dari tempat tidur, lalu dia membuka pintu kamar. Kamu sudah bangun. Pada saat itu, suara yang familiar terdengar dari dekat. Duan Lingtian melirik dan melihat sebuah paviliun besar di sebelah kanan, di ujung jalan setapak di luar ruangan, dan seorang pria parubaya berdiri di sana dengan punggung menghadap Duan Lingtian. Meskipun dia tidak berbalik, dia sepertinya masih bisa memperhatikan gerakan Duan Lingtian. Duan Lingtian meninggalkan ruangan dan berjalan ke paviliun sebelum menyapa pria parubaya yang membelakangi Duan Lingtian, Tuan Puncak. Aku mendengar dari Song bahwa kamu terluka oleh murid pelataran dalam Naschen Soul Stage tingkat pertama, kamu memiliki dendam dengannya.
Pria parubaya itu berbalik untuk mengungkapkan wajahnya. Justru master puncak dari puncak Mizar, Zheng Fan. Oleh karena itu, tempat Duan Lingtian berada sekarang tepatnya adalah Aula Mizar, tempat di mana salah satu dari 9 poin roh agung di puncak Dube Sekte Pedang Bintang 7 berada. Jadi kakak senior Zheng Song yang menyelamatkanku. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia akhirnya mengingatnya, dan dia mengerti mengapa suara lain yang dia dengar sebelum dia pingsan agak familiar. Jadi ternyata pemilik suara itu adalah putra dari Master Puncak Mizar, Zheng Song. Aku tidak memiliki dendam dengannya, dan aku hanya memiliki beberapa konflik dengan murid pelataran dalam lain yang berada di sisinya. Namun, setelah hari ini, permusuhan antara aku dan dia sangat dalam. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, jejak cahaya dingin melintas di matanya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai mengerikan. Dia akan mengembalikan apa yang diberikan Liu Sige padanya 2 kali lipat. Setelah dia menenangkan suasana hatinya, Duan Lingtian memandang Zheng Fan dan bertanya. Peak Master, kamu memberiku pil pemulihan hebat kelas 6. Zheng Fan mengangguk. Saya melihat bahwa luka Anda tidak ringan, jika Anda hanya mengkonsumsi pil cedera emas kelas 7, maka bahkan jika itu bisa menyembuhkan Anda, itu mungkin akan memakan waktu beberapa bulan, jadi, saya memberi Anda pemulihan hebat kelas 6. Pil untuk memungkinkan lukamu pulih dalam waktu singkat. Duan Lingtian memiliki ekspresi serius ketika dia berkata, saya, Duan Lingtian, akan mengingat kebaikan guru puncak ini di dalam hati saya. Apa yang dimaksud dengan pil pemulihan hebat kelas 6 dibandingkan dengan bantuan besar yang Anda berikan kepada saya? Zheng Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia duduk di meja terdekat dan mengutak-atik perangkat teh. Kamu telah pingsan selama beberapa jam dan baru saja bangun. Saya kira roh Anda lelah, temani saya dan minum beberapa cangkir teh Kludrise untuk memulihkan semangat Anda sesegera mungkin. Terima kasih, Tuan Puncak. Duan Lingtian duduk dan melihat ke langit. Matahari yang terbakar saat ini tergantung tinggi di langit, saat ini tengah hari. Zheng Fan menuangkan secangkir teh Kludrise untuk Duan Lingtian, lalu bertanya dengan sedikit senyum, Duan Lingtian, apa yang Anda rencanakan di masa depan? Duan Lingtian menyesap teh Kludrise, dan semangatnya disegarkan sebelum perlahan berkata, untuk sementara saya tidak memiliki rencana khusus, tapi, di masa depan, saya harus pergi ke negeri asing, untuk memiliki lihat tanah asing. Zheng Fan bergidik ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan cangkir teh di tangannya hampir jatuh. Zheng Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan emosi. Duan Lingtian, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa aspirasi Anda akan begitu besar. Negeri asing adalah sesuatu yang bahkan belum pernah saya pikirkan untuk saat ini. Seharusnya, banyak keberadaan tahap transformasi Void hadir di area pusat negeri asing. Saat dia selesai berbicara, Zheng Fan memiliki sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya. Para ahli sangat banyak seperti awan di negeri asing, dan itu juga berarti bahwa kematian ada di setiap sudut. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, dia sama sekali tidak berani berkeliaran di negeri asing. Peak Master, terkadang, menempatkan target Anda sedikit lebih jauh mungkin akan memungkinkan Anda untuk melangkah lebih jauh di jalur martial Dao, jika tidak, jika Anda hanya menyadari bahwa Anda seperti katak yang hidup di dasar sumur selama usia tua Anda, dan ketika waktu telah berlalu, bukankah sudah terlambat? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena dia tidak memperdulikan apa yang dikatakan Zheng Fan. Di mata orang lain, negeri asing mungkin monster yang mengerikan. Tapi di mata Duan Lingtian yang telah menyatu dengan ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, itu hanya dunia yang lebih luas. Di negeri asing, seniman bela diri Void Praying Stage dapat dilihat di mana-mana, dan seniman bela diri Void Initiation Stage sangat banyak. Menempatkan target saya sedikit lebih jauh mungkin akan memungkinkan saya untuk melangkah lebih jauh di jalur martial Dao. Seekor katak yang hidup di dasar sumur. Zheng Fan terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Zheng Fan baru pulih dari keadaan merenung setelah waktu yang lama, lalu menatap Duan Lingtian dan menghela nafas dengan emosi. Duan Lingtian, aku masih meremehkanmu, tidak heran kamu dapat memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Kemauan bela dirimu dan hati yang kuat adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan aku, Master Puncak dari Puncak Mizar, merasa malu karena inferioritasku. Aku sedikit menantikannya sekarang, ketinggian macam apa yang akan kamu capai dalam 10 tahun lagi. Yang bisa aku yakini adalah pada saat itu, kamu pasti akan memiliki kekuatan yang melampauiku.
Cara Zheng Fan berbicara menunjukkan betapa dia sangat memandang Duan Lingtian. Tuan Puncak, kamu terlalu baik. Duan Lingtian tersenyum ringan, tetapi matanya menunjukkan secercah kepercayaan. 10 tahun lagi, pada saat itu, dia mungkin sudah berkeliaran di negeri asing. Setelah minum beberapa cangkir teh Cludrise, Duan Lingtian berdiri dan tersenyum ringan pada Zheng Fan. Tuan Puncak, jika tidak ada yang lain, maka saya akan kembali dulu. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada kakak senior Zheng Song, dan saya, Duan Lingtian, akan mengingat kebaikannya ini. Zheng Fan mengangguk. Lanjutkan. Duan Lingtian berbalik, lalu turun dari pavilion untuk turun ke platform luas di luar Aula Mizar, lalu tubuhnya melesat ke kejauhan. Mungkin, pencapaian terbesarku dalam hidup ini adalah bersahabat dengan si kecil ini. Zheng Fan memandang sosok Duan Lingtian yang menghilang dan baru kembali sadar setelah sosok Duan Lingtian benar-benar menghilang di depan matanya, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selama dia bisa dewasa dengan aman, masa depannya bukanlah sesuatu yang bisa kubayangkan, karma baik ini bahkan bisa membuatku menikmati manfaatnya seumur hidupku. Setelah bertahun-tahun, Zheng Fan akan menyadari bahwa cara berpikirnya saat ini akan sangat benar, dan pandangan ke depan apa yang dimiliki pikirannya. Bab 343, Bunuh Gulma dengan Akarnya. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Setelah Duan Lingtian meninggalkan Aula Mizar, dia menuju ke puncak Dube. Matanya tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, itu mengandung niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Liu Sige, tiba-tiba, wajah Duan Lingtian menjadi suram, seperti tertutup lapisan es tipis, dan dia mengeluarkan udara dingin yang menusuk. Dia sangat mengingat nama ini di dalam hatinya. Meskipun dia bisa menantang Liu Sige untuk pertempuran di arena hidup dan mati sekarang dan menggunakan tulisan ofensif untuk langsung membunuhnya, Duan Lingtian tidak ingin melakukan ini. Sampai batas tertentu, sebuah prasasti sebanding dengan alat curang, dan mudah untuk membunuh Liu Sige dengan sebuah prasasti, namun sulit untuk membantunya melampiaskan kebencian di hatinya. Dia ingin menggunakan kekuatan sejati miliknya untuk menghancurkan kepercayaan Liu Sige, dan membuat Liu Sige menyesali semua yang telah dia lakukan hari ini. Ini adalah kesombongannya, dia akan memanjat dari tempat dia jatuh. Ini adalah seorang pria sejati. Setelah Duan Lingtian meninggalkan puncak Dube, ia kembali langsung ke puncak Megrez, lalu dengan hati-hati berputar-putar selama setengah jam sebelum kembali ke gua stalaktit di sisi puncak gunung untuk menenangkan hatinya dan berkultivasi. Duan Lingtian berkultivasi di dalam gua stalaktit selama 2 bulan ke depan. Ketika dia lapar, dia akan langsung memanggang daging. Ketika dia sudah makan kenyang, dia akan terus berkultivasi. Terlepas dari apakah itu siang atau malam, waktu berlalu dengan cepat. 2 bulan bukanlah waktu yang lama atau singkat, tetapi telah berlalu begitu saja. 2 bulan kemudian, Duan Lingtian meninggalkan gua stalaktit dan menghabiskan waktu 1 hari untuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dia lakukan sebelum menuju ke puncak Al-Qaid. Penatuabi. Ketika Duan Lingtian pergi mencari Li Fei, Penatuabi kebetulan juga hadir. Petik 2. Li Fei memiliki wajah penuh kegembiraan saat dia berjalan keluar dari rumah kayu setelah mendengar suara Duan Lingtian. Penatuabi mengangguk ke Duan Lingtian. Fei telah memberitahuku semua yang harus diberitahukan. Aku ingin kamu menjamin bahwa Fei akan aman dan sehat ketika kamu kembali. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat dia selesai berbicara, tatapan Penatuabi menjadi sengit. Duan Lingtian tidak marah, karena dia tahu bahwa Penatuabi hanya mengkhawatirkan Li Fei, dan dia tersenyum ringan. Jangan khawatir Penatuabi, kamu tahu hubungan antara Fei kecil dan aku. Kecuali aku mati, jika tidak mungkin aku membiarkannya menderita cedera apapun. Baru sekarang Penatuabi mengangguk puas dan pergi. Jangan pedulikan apa yang dikatakan guru. Setelah Penatuabi pergi, Li Fei tersenyum meminta maaf kepada Duan Lingtian. Fei kecil, apakah ini caramu melihat laki-lakimu? Belum lagi Penatuabi adalah tuanmu, tetapi apa Penatuabi sebelumnya juga karena dia mengkhawatirkanmu. Aku bahkan belum mendapat kesempatan untuk bahagia karena dia begitu baik padamu, mengapa aku keberatan? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu siap? Ya, Li Fei mengangguk dengan penuh semangat dan merasakan gelombang kebahagiaan di hatinya ketika dia memikirkan bagaimana dia akan meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7. Kalau begitu ayo pergi sekarang.
Apakah kamu perlu mengucapkan selamat tinggal pada kakak senior Zhuoqing? Duan Lingtian bertanya. Dia datang ke Alkaid Peak tepatnya untuk menjemput Li Fei dan pergi bersama. Aku sudah berbicara dengan kakak senior. Li Fei dengan ringan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku ingin tahu apakah Little Sister KR telah kembali. Ayo pergi ke Alkaid Hall dan melihatnya. Alkaid Hall adalah tempat di Dube Peak di mana Peak Master of Alkaid Peak berkultivasi. Tidak perlu. Duan Lingtian tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya. Aku pergi ke puncak Dube kemarin dan pergi ke puncak Alkaid secara sepintas. KR dan tuannya belum kembali, aku ingin tahu kemana mereka pergi. Mereka masih belum kembali setelah sekian lama. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian sedikit khawatir. Li Fei memperhatikan bahwa Duan Lingtian mengkhawatirkan KR dan dia menghiburnya. Jangan khawatir, menurut tuanku, Tuan Puncak Alkaid Peak kami adalah ahli tahap inisiasi Void. Dengan dia di sisi KR akan baik-baik saja. Duan Lingtian mengangguk. Di kerajaan-kerajaan hutan Azure, ada beberapa orang yang dapat mengancam keselamatan KR sementara dia memiliki perlindungan dari ahli tahap inisiasi Void. Ayo pergi. Duan Lingtian memanggil Li Fei sebelum langsung meninggalkan puncak Alkaid. Saat mereka berjalan di jembatan rantai, Li Fei berkata sambil tersenyum, aku melihat tatapan para saudari lain dari puncak Alkaid sebelumnya tampak seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain untuk memakanmu. Selain itu, banyak dari mereka menatapku dengan tatapan iri dan iri. Saat dia selesai berbicara, Li Fei tampak sedikit berpuas diri, dan saat dia memegang lengan Duan Lingtian, senyum yang bisa menggulingkan dunia muncul di wajahnya. Duan Lingtian tertawa getir. Fei kecil, bukankah kamu suka cemburu sebelum ini? Kamu tidak cemburu sekarang. Untuk apa cemburu? Li Fei berkata sambil tersenyum, tidak ada apa-apa antara kamu dan mereka. Selain itu, bukankah laki-lakiku yang disambut dengan baik juga menunjukkan bahwa aku memiliki selera yang bagus? Kamu punya selera yang bagus. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mendengar Li Fei. Sepertinya aku yang berinisiatif mengejarmu saat itu. Apa yang kamu katakan? Li Fei mendengar gumaman Duan Lingtian, dan menatap Duan Lingtian dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak ada. Duan Lingtian buru-buru menggelengkan kepalanya, karena dia sudah merasakan tangan Li Fei diletakkan di pinggangnya. Jika dia berani berbicara sembarangan, dia tidak ragu sedikit pun bahwa pinggangnya akan langsung mengalami kehancuran yang sangat brutal. Setelah Duan Lingtian dan Li Fei tiba di puncak Dube, mereka menuruni gunung. Sepanjang jalan, para murid Sekte Pedang Bintang 7 memandang Duan Lingtian dan Li Fei dengan tatapan penuh kecemburuan dan kecemburuan. Murid laki-laki cemburu dan iri pada Duan Lingtian. Murid perempuan malah cemburu dan iri pada Li Fei. Tak lama, Duan Lingtian dan Li Fei telah tiba di istal dekat pintu masuk Sekte Pedang Bintang 7, berniat untuk mendapatkan kuda mereka. Kakak senior Duan Lingtian. Duan Lingtian dan Li Fei baru saja memasuki istal ketika sesosok-sosok berlari dengan gesit ke arah mereka, lalu berhenti di depan Duan Lingtian dengan ekspresi gembira. Mo Yu. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum kepada murid pelataran luar yang seusia dengannya. Kakak senior Duan Lingtian, ini. Mo Yu memiliki ekspresi kegembiraan karena Duan Lingtian masih bisa mengingatnya. Tak lama, tatapannya turun ke Li Fei, dan dia tertegun sebentar sebelum menarik tatapan herannya, tidak berani melirik lagi. Dia dapat melihat bahwa ini adalah wanita kakak senior Duan Lingtian. Ini wanita saya, Anda bisa memanggilnya kakak senior Li Fei. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum kepada Mo Yu, lalu dia memperkenalkannya pada Li Fei. Fei kecil, ini Mo Yu. Kuda Vergana kita dirawat olehnya selama ini, Mo Yu, kamu tidak malas baru-baru ini, kan? Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian menatap Mo Yu lagi. Jangan khawatir kakak senior Duan Lingtian, aku praktis membawa kuda Vergana darimu dan kakak senior Li Fei berjalan-jalan setiap hari, dan mereka menjadi jauh lebih kuat. Mo Yu tertawa. Li Fei dengan ringan tersenyum pada Mo Yu, menyebabkan Mo Yu tercengang melihatnya. Kapan dia melihat keindahan yang luar biasa? Mo Yu baru sadar ketika Duan Lingtian batuk ringan, dan wajahnya memerah. Penampilannya yang memalukan menyebabkan Duan Lingtian dan Li Fei tidak dapat menahan tawa mereka. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian dan Li Fei melihat kuda Vergana mereka, dan mereka memang menjadi jauh lebih kuat. Mereka berdua melompat ke atas kuda mereka dan mengangguk pada Mo Yu sebelum mengendalikan kuda mereka untuk pergi.
Hanya kakak senior Duan Lingtian, seorang seniman bela diri jenius yang luar biasa yang mampu menandingi kecantikan cantik seperti kakak senior Li Fei. Saat dia menatap sosok Duan Lingtian dan Li Fei yang berlari kencang ke kejauhan, wajah Mo Yu tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas saat dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, "Mo Yu, kamu harus bekerja keras. Kakak senior Duan Lingtian adalah target yang kamu perjuangkan, kamu tidak harus sehebat kakak senior Duan Lingtian. Bahkan jika Anda hanya mencapai setengah dari apa yang telah dicapai oleh kakak senior Duan Lingtian, hidup Anda tidak akan sia-sia." Pada saat ini, martial will Mo Yu ulet tidak seperti sebelumnya. Di masa depan, ketika Mo Yu telah mencapai kesuksesan dan mendapat pengakuan, orang yang paling dia syukuri ketika dia mengingat semua hal di masa lalu masihlah kakak senior Duan Lingtian yang seperti lentera di malam hari, membimbingnya ke jalur. Ini adalah sesuatu yang bahkan Duan Lingtian sendiri tidak pernah harapkan. Dia tidak melakukan apa-apa selain mengingat sebuah nama, namun dia telah mempengaruhi kehidupan seorang murid pelataran luar yang mengambil posisi penjaga kuda. Dalam Sekte Pedang Bintang 7. Astaga, sosok yang berlari seperti angin sangat cepat saat sosok itu melewati gerbang sekte dan melintas, mengarah lurus kedua kuda Vergana yang berlari kencang di kejauhan. Target sosok itu jelas adalah orang-orang di atas kuda Vergana. Pakar Void Praying Stage, murid Seven Star Sword Sect yang menjaga gerbang tercengang ketika melihat 2000 siluet mamut kuno di atas sosok yang melintas. Bukankah ini desahan seorang ahli Void Praying Stage tingkat pertama? Saya akhirnya menemukan peluang, Duan Lingtian. Kali ini, biarkan saya melihat bagaimana Anda melarikan diri dari tangan saya. Orang yang berlari keluar tertawa dengan suara yang dipenuhi dengan kegembiraan dan ketidaksopanan. Pada saat yang sama, di dekat platform uji Dube Peak, suara mendesing. Sosok lain muncul, tujuannya mengarah langsung ke kaki puncak Dube. Di atas gambar ini, 200 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk. Tingkat pertama dari tahap jiwa baru lahir. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok yang lebih cepat telah muncul, dan dalam sekejap mata, sosok kedua telah melampaui yang pertama dan menghalangi jalan yang pertama. Pada saat yang sama sosok kedua ini berlari keluar, 300 siluet mamut kuno muncul di atasnya. Tingkat kedua dari tahap jiwa baru lahir. Sosok pertama berhenti di jalurnya dan memfokuskan matanya untuk menatap, dan wajahnya tenggelam ketika dia melihat orang yang menghalangi jalannya. "Zheng Song, ini kamu lagi. Aku tidak akan ribut denganmu tentang fakta bahwa kamu mengambil Duan Lingtian beberapa hari yang lalu. Mengapa kamu menghalangi jalanku hari ini? Liu Sige, apakah kamu salah? Bagaimana aku menghalangi jalanmu? Ini adalah puncak Dube, ini adalah bagian dari Sekte Pedang Bintang 7, dan ini bukan rumahmu. Aku akan berjalan sesukaku, apa gunanya? Hubungannya denganmu." Zheng Song memandang orang di depannya dan tersenyum acuh tak acuh. "Zheng Song, apakah kamu harus mempersulitku?" Wajah Liu Sige tenggelam, dia mengerti dalam pendengarannya bahwa Zheng Song ini mungkin sudah tahu niatnya. Kalau tidak, Zheng Song tidak akan menghalangi jalannya. Dia telah menunggu selama 2 bulan dan akhirnya menemukan kesempatan yang bagus untuk membunuh Gulma sampai ke akar-akarnya. Sekarang, hatinya dipenuhi dengan keluhan ketika dia menyadari bahwa rencananya akan dihancurkan oleh Zheng Song. Pada awalnya pada hari itu, dia hanya mempermalukan Duan Lingtian demi menonjolkan Fan Jian. Setelah itu, ketika dia memikirkannya, dan memikirkan bakat alami Duan Lingtian yang mengerikan dan tak tertandingi, niat untuk membunuh rumput liar hingga ke akarnya telah muncul di dalam hatinya. Sejak saat itu, dia selalu mencari peluang. Hari ini, dengan susah payah, dia menerima berita bahwa Duan Lingtian telah meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7, dan dia tidak berani bermalas-malasan saat dia melewati puncak Dube, semua demi mengejar Duan Lingtian dan membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Tanpa diduga, seorang pengganggu yang tidak diinginkan telah muncul untuk menghalangi jalannya. Bab 344, Kota Kuno Everlast. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Membuatmu sulit. Zheng Song tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar Liu Sige, lalu dia menyapu Liu Sige dengan tatapan acuh tak acuh. "Liu Sige, kamu sepertinya terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu layak?" Liu Sige menarik napas dalam-dalam dan perlahan menekan amarah di hatinya. Orang di hadapannya jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian, apalagi,
Belum lagi kekuatan Zheng Song sendiri jauh lebih tangguh daripada dia, ayah Zheng Song bahkan adalah master puncak dari puncak Mizar. Eksistensi yang bahkan klan di belakangnya tidak dapat menyinggung. Karena kamu tidak mempersulitku, maka itu tidak bisa lebih baik. Sosok Liu Shige muncul, ingin mengelilingi Zheng Song dan menuju puncak Dube. Tanpa diduga, sosok Zheng Song melintas mengikutinya seperti bayangan, menyebabkan dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Zheng Song, jangan pergi terlalu jauh. Liu Shige akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan matanya menyipit saat dia menatap Zheng Song. Dia tidak mau melewatkan kesempatan ini untuk membunuh Duan Lingtian, karena begitu dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan waktu berikutnya dia akan menemukan kesempatan yang bagus. Dengan bakat alami Duan Lingtian di Martial Dao, begitu Duan Lingtian matang di masa depan, melampaui dia hanya masalah waktu. Dia bisa membayangkan bahwa ketika Duan Lingtian telah tumbuh ke titik yang telah melampaui dia, Duan Lingtian pasti akan membalas dendam. Pada saat itu, dia akan benar-benar dalam posisi pasif. Jadi, dia harus membunuh Duan Lingtian sebelum dia bisa tumbuh, karena hanya dengan cara ini dia bisa menghapus masalah di masa depan dan membiarkan dirinya tidak khawatir. Apa, Liu Shige, kamu ingin melawanku? Mata Zheng Song menyipit saat dia menatap Liu Shige dengan senyum tipis di wajahnya. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak menganggap serius Liu Shige. Zheng Song, aku, Liu Shige, akan mengingat kejadian hari ini. Ketika dia menyadari tidak mungkin baginya untuk mengejar Duan Lingtian dan membunuh rumput liar sampai ke akar-akarnya hari ini, Liu Shige menggertakkan giginya saat dia meninggalkan beberapa kata pembalasan sebelum berbalik dan menuju puncak Dube. Penghinaan muncul di sudut mulut Zheng Song saat dia menatap sosok Liu Shige yang menghilang. Di luar sekte pedang bintang 7, menuju kota bambu hitam. Sosok yang berlari seperti angin tampaknya telah berubah menjadi angin kencang saat menyapu ke arah 2 kuda Vergana yang berlari kencang dengan kecepatan penuh. Orang yang dengan cepat terbang ke depan ini adalah seorang pria parubaya, dan saat dia berlari ke depan, 2000 siluet mamut kuno tampak mengembun di atasnya. Kultivasinya sangat jelas. Level pertama dari Void Praying Stage. Gumpalan senyum puas muncul di sudut mulut pria parubaya itu ketika dia melihat kuda Vergana semakin dekat, matanya menunjukkan hasrat yang membara. Gulir kelahiran kembali meridian otot adalah milikku. Namun, di saat berikutnya, senyum yang baru saja muncul di sudut mulut pria parubaya itu membeku. Itu hanya karena suara angin yang lebih cepat terdengar di tahun-tahunnya, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia menyadari bahwa sesosok telah melampaui dia dalam sekejap mata, dan sosok itu berhenti di kejauhan. Meskipun dia terkejut dengan kultivasi orang ini, pria parubaya itu tidak memperhatikan orang itu. Sosoknya melintas, berniat untuk mengelilingi orang ini. Zhao Lin. Tepat pada saat ini, suara yang seperti petir dan mengandung origin energi yang kental bercampur di dalamnya telah menembus telinga Zhao Lin, menyebabkan energi vital dan darah di tubuh Zhao Lin bergolak, dan Zhao Lin tidak berani terus berlari ke depan. Setelah Zhao Lin berhenti, dia hanya bisa sedikit meredakan organ dalamnya yang bergetar setelah mengambil napas dalam-dalam. Zhao Lin menatap ketakutan pada orang yang membelakanginya. Kamu siapa? Akhirnya, orang yang memunggungi Zhao Lin perlahan berbalik, mengungkapkan penampilan aslinya. Itu kamu. Wajah Zhao Lin menjadi muram ketika dia melihat penampilan orang itu, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akan menghalanginya adalah orang ini. Master puncak dari puncak Mizar, Zheng Fan. Tuan puncak Zheng Fan, apa artinya ini? Wajah Zhao Lin tenggelam dan dia berbicara dengan nada bertanya. Zhao Lin, murid pelataran luar puncak Megrez, tidak takut sedikit pun saat menghadapi master puncak-puncak Mizar, Zheng Fan. Zheng Fan melirik Zhao Lin dengan tatapan tenang saat dia perlahan berkata, Penatua Zhao Lin, silakan kembali. Zheng Fan, apakah kamu sangat ingin ikut campur dalam urusanku? Zhao Lin memandang Zheng Fan dan langsung memanggil nama Zheng Fan, dan cahaya ganas berkedip di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, Zheng Fan, jangan lupa siapa kakekku. Haha, Zheng Fan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar Zhao Lin. Penatua Zhao Lin, saya sangat ingin tahu, apakah Anda berani memberitahu Penatua Ming tentang tindakan Anda saat ini? Kamu, wajah Zhao Lin menjadi muram saat titik lemahnya ditangkap oleh Zheng Fan dan dia sedikit marah karena malu. Zheng Fan melihat ke arah puncak Dube saat dia perlahan berkata, tolong, Penatua Zhao Lin.
Tatapan Zhao Lin turun ke kejauhan, dan kedua kuda Vergana itu sudah benar-benar menghilang dari bidang penglihatannya. Dia mengerti dalam hatinya bahwa sekarang, belum lagi Zheng Fan ikut campur dalam masalah ini, bahkan jika Zheng Fan tidak ikut campur, dia mungkin masih tidak dapat mengejar targetnya. Huff! Zhao Lin dengan dingin menyapu Zheng Fan dengan tatapannya, lalu berbalik dan kembali menuju puncak Dube Sekte Pedang Bintang 7. Zheng Fan mengikutinya dan cahaya yang mengalir melintas di mata Zheng Fan. Pikirannya seolah-olah kembali ke kemarin. Tuan Puncak, aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Bicaralah, selama itu dalam kemampuanku, maka aku sama sekali tidak akan menolak. Saya berniat untuk meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 besok, tapi saya khawatir seseorang akan ingin menyakiti saya. Saya berharap Master Puncak dapat membantu saya pergi dengan selamat. Duan Lingtian berhutang budi pada Master Puncak. Ini hanya masalah kecil, aku setuju dengan permintaanmu. Terima kasih, Tuan Puncak. Cahaya yang mengalir melintas di mata Zheng Fan dan hatinya dipenuhi dengan keajaiban. Bagaimana orang kecil itu menyinggung Zhao Lin? Zhao Lin hanyalah sesepuh pelataran luar Void Praying Stage tingkat pertama, dan dia tidak memikirkan Zhao Lin. Namun, orang di belakang Zhao Lin adalah seseorang yang bahkan dia yang telah menembus ke tahap inisiasi Void sekarang, dan dia masih merasa hormat dan takut. Pergi, pergi. Duan Lingtian dan Li Fei berdampingan saat mereka memacu kuda Vergana mereka ke depan, dengan cepat tiba di kota bambu hitam untuk bertemu dengan Xiong Quan. Setelah mereka berganti pakaian santai, mereka bersiap untuk menuju lokasi Solitary Summit. KTT Soliter sangat jauh dari Sekte Pedang Bintang 7, dan kali ini Duan Lingtian telah membuat persiapan yang cukup untuk melakukan perjalanan panjang. Menurut Xiong Quan, akan membutuhkan waktu hampir 5 bulan untuk tiba di Solitary Summit dari sini. Dengan kata lain, itu akan menjadi hampir 1 tahun untuk perjalanan pulang. Tentu saja, ini hanya waktu yang diperkirakan oleh Xiong Quan. Ketika kelompok 3 Duan Lingtian memacu kuda mereka untuk berlari kencang dan menanggung kesulitan dari perjalanan yang sulit, hanya 4 bulan ketika mereka tiba di dekat Solitary Summit. Xiong Quan, seberapa jauh Solitary Summit dari sini? Setelah bergegas dalam perjalanan mereka selama 4 bulan, Duan Lingtian lelah dari perjalanan, dan sedikit kelelahan bercampur di antara alisnya. Dia tidak beristirahat dengan benar selama 4 bulan ini. Dia telah berkultivasi saat mereka bergegas dalam perjalanan mereka. Pada saat yang sama kuda Vergana sangat cepat saat bepergian, juga sangat stabil. Jadi itu tidak menghentikan Duan Lingtian dari berkultivasi saat bepergian. Xiong Quan menatap sekeliling dan berkata perlahan, Tuan Muda, kami akan segera sampai. Paling lama setengah hari perjalanan lagi. Meskipun Xiong Quan telah melakukan perjalanan selama 4 bulan juga, dia masih penuh dengan energi dan vitalitas. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari Duan Lingtian. Tentu saja, semua ini karena kultivasi Xiong Quan yang mendalam. Terlebih lagi, selama perjalanan, kultivasi Xiong Quan yang telah pulih ke tingkat ke-6 dari Void Praying Stage telah menembus sekali lagi, dan dia secara resmi melangkah ke jajaran tingkat ke-7 dari Void Praying Stage. Duan Lingtian mengangguk lalu menatap Li Fei yang ada di sampingnya dan sama-sama kelelahan. Fei kecil, tahan sebentar lagi. Kita akan segera bisa beristirahat. Aku baik-baik saja. Li Fei mengangguk dengan ekspresi yang kuat, dan itu menyebabkan hati Duan Lingtian sedikit sakit. Dia bahkan sedikit menyesal membawa Li Fei. Meskipun semua bandit yang mereka temui dalam perjalanan selama 4 bulan ini telah dibunuh oleh Xiong Quan dan mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu, tetapi karena akumulasi jangka panjang dari kurangnya istirahat, itu telah menyebabkan tubuh dan pikiran Duan Lingtian dan Li Fei akan kelelahan. Untungnya, budidaya Li Fei telah menerobos di jalan, jika tidak, dia mungkin tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Kultivasi Li Fei telah menembus, dan kultivasi Duan Lingtian juga telah menembus. Berkultivasi dan bepergian siang dan malam sepanjang jalan telah memungkinkan kultivasi Duan Lingtian dengan lancar menembus ke tingkat ke-8 tahap inti asal. Pada saat yang sama mereka melanjutkan perjalanan mereka, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Bahkan jika saya tidak menggunakan senjata roh sekarang, kekuatan saya sebanding dengan kekuatan 121 mamut kuno, dan saya sudah lebih kuat dari seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9 biasa. Hanya seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9 biasa saja, memiliki kekuatan 120 mamut purba. Selain itu, seiring dengan terobosan saya ke tingkat ke-8 dari tahap inti asal,
Energi gempa telah menembus lagi, ruang lingkup efek energi gempa saat ini telah meningkat menjadi kekuatan 70 mammoth kuno. Saat dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian mengalami gelombang kegembiraan. Namun, aku saat ini masih kalah dengan Liu Sige. Dalam waktu singkat, kegembiraan di wajah Duan Lingtian menghilang, seolah-olah dia disiram seember air dingin, dan matanya berkedip-kedip dengan kecemerlangan sedingin es. Liu Sige, murid pelataran dalam Naschen Soul Stage tingkat pertama. Dengan kekuatan penuh, kekuatan Liu Sige sebanding dengan kekuatan 200 mamut kuno. Jika Liu Sige menggunakan pedang rohnya, maka kekuatannya akan lebih hebat lagi. Apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba, suara Li Fei yang enak di telinga bergema, menyebabkan Duan Lingtian kembali sadar. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, rasa dingin sedingin es di matanya langsung menghilang tanpa jejak. Dia tidak memberitahu Li Fei tentang masalah dengan Liu Sige karena dia takut Li Fei akan khawatir. Kelompok 3 Duan Lingtian sekali lagi melakukan perjalanan selama setengah hari. Mereka melakukan perjalanan sampai matahari yang menyengat terbenam di barat, dan baru pada saat itulah mereka melihat gunung curam yang berbahaya seperti pilar yang menopang langit di kejauhan. Gunung ini melonjak langsung ke awan, dan itu menyebabkan seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihatnya. Tuan muda, gunung itu adalah puncak soliter, kata Xiongquan kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk, dan tatapannya sedikit bergerak ke bawah untuk turun ke kejauhan. Di kejauhan, sebuah kota kuno yang luas dan megah bangkit dari tanah di dalam gurun ini, seperti binatang buas besar yang tertidur di sana, memukau hati semua orang. Xiongquan, kota apa ini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata indah Li Fei bergerak sedikit, dan tatapannya turun ke kota kuno di kejauhan. Tuan muda, ini adalah kota kuno abadi. Xiongquan menjawab dengan hormat. Kota kuno Everlast adalah kota di dalam kerajaan-kerajaan hutan Azure yang memiliki sejarah terpanjang. Diduga, kota kuno ini sudah berdiri di dalam gurun yang luas ini sebelum kerajaan-kerajaan hutan Azure bahkan ada. Bab 345, Manajer Cantik. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Kota kuno abadi. Tatapan Duan Lingtian menyala saat dia melihat arus orang, kuda, dan kereta yang tak ada habisnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kota kuno Everlast ini sepertinya agak ramai, apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya? Sebuah kota kuno yang didirikan di tengah gurun pasir dan berada di dekat Solitary Summit ternyata mampu menarik begitu banyak saudagar, dan hal ini membuat hati Duan Lingtian dipenuhi rasa penasaran. Tuan muda, kota kuno Everlast dapat dikatakan sebagai kota perdagangan terbesar di dalam kerajaan hutan Azure Imperial. Semua bisnis di kota ini lahir demi keuntungan, tidak seperti kota biasa, tidak ada rumah pekarangan yang disediakan khusus untuk orang-orang untuk tinggal. Jika seseorang bukan seseorang yang melakukan bisnis di sini, maka seseorang hanya dapat tinggal di dalam penginapan di sini. Xiongquan melanjutkan, kota perdagangan terbesar di kerajaan kekaisaran hutan Azure. Duan Lingtian merasa agak sulit untuk percaya. Sebuah kota yang didirikan di tempat yang begitu suram dan sunyi sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu bagus. Tuan muda, ada pepatah yang telah menyebar di dalam kerajaan-kerajaan hutan Azure, jika Anda ingin memperoleh sesuatu yang Anda inginkan, jika kota kuno Everlast tidak memilikinya, maka tidak mungkin menemukannya di tempat lain, dalam kerajaan-kerajaan hutan Azure, kata Xiongquan perlahan. Sekarang setelah kamu mengatakannya seperti ini, aku tertarik dengan kota ini, kita akan menemukan penginapan untuk bermalam dan merasakan adat dan praktik setempat dengan benar di sini. Kita akan memimpin Solitary Summit di lain hari. Petik 2. Tidak mudah untuk akhirnya dapat melakukan perjalanan dari Sekte Pedang Bintang 7, dan Duan Lingtian bermaksud untuk membawa Li Fei dalam tur kota yang menyenangkan, karena dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dia datangi, untuk dan langsung kembali. Jika dia melakukannya seperti itu akan terlalu tidak menarik. Mata indah Li Fei berbinar ketika dia mendengar Duan Lingtian, seperti halnya Duan Lingtian, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kerinduan terhadap kota kuno ini. Tuan muda, Xiongquan memperingatkan Duan Lingtian ketika dia melihat mereka akan memasuki kota kuno. Para ahli sangat banyak seperti awan di dalam kota kuno Everlast. Bahkan seorang pria yang tidak mencolok di jalan sangat mungkin menjadi ahli Void Stage, ditambah dengan tempat ini yang sangat jauh dari kota kekaisaran, dan itu dianggap bukan milik siapa-siapa, tanah, pembantaian berdarah sering terjadi di sini. Di dalam kota kuno Everlast,
seniman bela diri tanpa tingkat kekuatan tertentu hanya mampu menyelipkan ekor mereka di antara kaki mereka dan berperilaku sendiri, karena mereka sangat takut akan bencana. Duan Lingtian mengangguk dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Kota kuno Everlast ini tidak bisa dilihat seperti bagaimana dia memandang kota-kota biasa lainnya. Li Fei menarik kerudung ketika mereka hampir mencapai kota kuno abadi, dan baru kemudian dia memacu kudanya untuk memasuki kota kuno bersama Duan Lingtian dan Xiong Quan. Begitu mereka memasuki kota kuno, mereka bisa merasakan aura padat pasar menyerang wajah mereka. Di jalan di dalam kota kuno, kereta dan kuda seperti naga panjang yang mengalir di sungai tanpa akhir, dan kota itu sangat ramai. Banyak kios diletakkan di kedua sisi jalan, dan kios-kios ini menjual pil obat, senjata roh, atau berbagai bahan. Ada pemuda, pria parubaya, bahkan orang tua yang menjadi pemilik warung ini. Duan Lingtian menyebarkan kekuatan spiritualnya saat dia memacu kudanya ke depan. Tiba-tiba, pupil matanya menyempit. Tatapannya turun ke pemilik kios di dekatnya. Ini adalah pria tua bungkuk yang berdiri di belakang kios dan menawar dengan yang lain. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang akut dan pengalaman seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian dapat memastikan bahwa lelaki tua bungkuk ini adalah seniman bela diri Void Praying Stage, dan kekuatan lelaki tua itu seharusnya berada di tingkat kedua, dari tahap pencongkelan Void. Sepertinya apa yang dikatakan Xiong Quan sebelumnya tidak salah sama sekali. Di dalam kota kuno abadi ini, siapapun di jalan mungkin adalah ahli Void Stage. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menjadi sedikit waspada. Bagaimana kalau kita menginap di penginapan itu? Lihat, bahkan ada restoran di seberang penginapan. Ketika mereka melewati sudut, mata Li Fei yang memiliki tatapan tajam tiba-tiba menyala saat dia melihat ke kejauhan. Duan Lingtian mengikuti tatapan Li Fei untuk melihat ke atas ketika dia mendengarnya. Penginapan bergaya kuno muncul di depan matanya. Di samping penginapan, sebuah restoran diam-diam berdiri di sana. Restoran ini sangat istimewa, karena tenang dan elegan. Lantai pertama restoran telah sepenuhnya dikosongkan, dan dipenuhi dengan berbagai tanaman yang ditempatkan dalam lingkaran, menyebabkan seseorang merasa sangat nyaman saat melihatnya. Sedangkan bagian tengah tanaman adalah tangga yang menuju ke lantai 2. Struktur restoran ini menyebabkan mata Duan Lingtian berbinar. Duan Lingtian memacu kudanya maju dengan Li Fei dan Xiong Quan, dan mereka dengan cepat melewati restoran. Restoran Giok Abadi. Mata Duan Lingtian tajam, dan dia bisa melihat papan nama restoran dengan sekali pandang. Restoran ini sangat sepi. Li Fei melirik ke lantai 2 restoran dengan heran, ada banyak pelanggan yang duduk di lantai 2, dan mereka mencicipi teh, minum anggur, makan, atau mengobrol, tapi mereka semua sengaja menekan suara mereka dan tidak mengganggu orang lain. Suasana seperti ini muncul di dalam restoran menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keterkejutan. Restoran yang benar-benar aneh. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melihat ke penginapan di seberangnya. Pertama-tama kita akan mendapatkan kamar kita di dalam penginapan ini, lalu kita akan keluar dan makan. Penginapan kolam pembuangan air. Duan Lingtian melirik papan nama penginapan lalu memacu kudanya ke depan hingga tiba di depan pintu penginapan. Seketika, 3 pelayan yang berdiri berjajar di luar pintu maju ke depan, dan mereka dengan hormat menerima kendali kuda Vergana dari kelompok 3 Duan Lingtian, lalu membawa kuda Vergana pergi. Kelompok 3 Duan Lingtian berjalan ke penginapan, dan konter berada tepat di depan mereka. Seorang wanita berusia sekitar 27 atau 28 berdiri di belakang konter, dan ketika dia menatap wanita itu, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Dia baru sadar kembali ketika Li Fei meletakkan tangannya di pinggangnya dan memutarnya. Meskipun penampilan wanita ini lebih rendah dari Li Fei, tidak ada terlalu banyak perbedaan. Tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, sepertinya ada jejak energi menawan di antara alis wanita itu, menyebabkan orang lain dengan mudah tersesat di dalamnya. Teknik menawan. Setelah Duan Lingtian menjadi jernih, suasana hatinya melonjak. Kenangan Kaisar bela diri kelahiran kembali berisi catatan teknik menawan. Teknik menawan adalah metode kultivasi yang digunakan oleh wanita. Setelah dibudidayakan untuk penguasaan, itu mampu menyebabkan pria kehilangan diri mereka di dalamnya, dan memungkinkan wanita untuk memanipulasi pria sesuka hati. Di antara kelompok 3 Duan Lingtian, hanya Duan Lingtian yang terpengaruh oleh teknik menawan wanita di belakang meja. Kultivasi Xiong Quan sangat dalam dan tatapannya jernih, dia tetap tidak tergerak.
Adapun Li Fei, dia adalah seorang wanita, jadi dia secara alami tidak akan terpesona oleh seorang wanita. Duan Lingtian mengerti bahwa wanita ini seharusnya menjadi manajer penginapan Drainpool ini, dan dia berjalan ke konter dan berkata, "Manajer." Tetapi wanita yang menopang dirinya sendiri di konter dan meletakkan tangannya di pipinya yang indah sepertinya dia sama sekali tidak mendengar Duan Lingtian, matanya yang seperti danau hijau menatap lurus ke arah sesuatu di luar penginapan. Duan Lingtian mengikuti pandangan wanita itu untuk melihat ke atas, dan dia memperhatikan bahwa tatapan wanita itu telah turun ke seorang pria muda jorok yang duduk di dekat jendela di lantai 2 restoran seberang. Pemuda jorok ini berusia sekitar 30 tahun, wajahnya tertutup janggut dan rambutnya disampirkan di bahu, tampak mengabaikan penampilannya. Dia memegang labu anggur di tangannya saat dia bersandar di sisi jendela dan minum anggur. Tiba-tiba, Duan Lingtian melihat bahwa pemuda jorok itu sepertinya memperhatikan tatapan Duan Lingtian, dan pemuda itu berbalik untuk mengangguk dan tersenyum kepada Duan Lingtian. Meskipun pemuda jorok itu berbalik tepat setelah dia selesai mengangguk, tetapi Duan Lingtian masih melihat penampilannya dengan jelas. Ini adalah seorang pemuda tampan dengan mata berbintang dan alis berbentuk pedang, dan wajah persegi panjangnya yang ditutupi dengan janggut dipenuhi dengan semangat. Sepasang matanya yang berpengalaman sepertinya menceritakan bahwa dia pernah mengalami perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah orang dengan cerita. Pikiran ini mau tidak mau muncul di dalam hati Duan Lingtian. Oh, dia tidak mau melirikku sedikitpun. Tiba-tiba, desahan terdengar di telinga Duan Lingtian, dan baru sekarang dia menyadari bahwa manajer cantik di belakang meja telah kembali ke akal sehatnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Duan Lingtian memiliki tatapan aneh. Dia, yang diucapkan manajer cantik ini bukanlah pemuda jorok yang minum anggur di lantai 2 restoran seberang, kan? Akhirnya, manajer cantik itu mengangkat kepalanya dan menatap kelompok 3 Duan Lingtian saat dia bertanya. "Kalian bertiga ingin tinggal?" "Ya," Duan Lingtian mengangguk. "Berapa banyak kamar yang kamu inginkan?" Manajer cantik itu bertanya. "2," kata Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, manajer cantik itu mengeluarkan 2 kunci dan memberikannya kepada Duan Lingtian, 1 Stone Skyroom, 2 End Skyroom, tidak dipungut biaya. "Kalian semua bisa tinggal selama yang kalian mau." Pada saat yang sama ketika Duan Lingtian menerima kunci, dia mendengar manajer cantik itu, dan dia benar-benar terpana. "Gratis. Mungkinkah jika Anda tampan maka itu gratis?" Duan Lingtian berkata dalam hati. "Mengapa?" Ketika Duan Lingtian masih linglung, Li Fei menatap manajer cantik itu dan bertanya dengan ekspresi penasaran. Manajer cantik itu melirik Li Fei, dan matanya yang indah seperti danau batu giok mengungkapkan jejak ingatan. "Gadis kecil, ketika aku melihatmu, seolah-olah aku telah melihat diriku sendiri dari bertahun-tahun yang lalu. Adapun mengapa kamu menginap gratis, itu karena dia melihat priamu dan tersenyum pada priamu." Apa yang dikatakan manajer cantik itu menyebabkan Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya. Jadi ternyata manajer cantik itu tidak membuat masa inap mereka gratis karena penampilannya. Li Fei tidak dapat menutupi kepalanya ketika dia mendengar manajer cantik itu, karena dia sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan manajer cantik itu. Tepat sekali, senyum menawan muncul di wajah manajer cantik itu. Dia jarang tersenyum pada orang lain. Karena dia tersenyum pada lelakimu, itu menunjukkan bahwa lelakimu itu luar biasa. Seseorang yang bisa membuatnya tersenyum bisa tinggal di penginapanku secara gratis, tidak peduli berapa lama. Apa yang dikatakan manajer cantik itu membuat Li Fei semakin bingung. Saat ini, mungkin hanya Duan Lingtian yang bisa memahami arti di balik kata-kata manajer cantik itu. Karena hanya dia yang melihat pemuda jorok di seberang restoran tadi, dan hanya dia yang melihat pemuda jorok itu tersenyum padanya. Sepertinya manajer cantik dari Drainpool Inn ini diam-diam mencintai pemuda jorok itu, dan pemuda jorok itu harus mengetahuinya. Kalau tidak, dia tidak akan hanya melirikku dan tersenyum padaku sebelum berbalik. Pada saat ini, Duan Lingtian berhasil menebak banyak hal. Duan Lingtian berterima kasih kepada manajer cantik itu, lalu memberikan salah satu kunci di tangannya kepada Xiong Kuan sebelum membawa Li Fei untuk melangkah ke tangga penginapan. Duan Lingtian dengan ringan berbalik dan dia bisa melihat bahwa manajer cantik itu sekali lagi terus mengintip pada pemuda jorok itu. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kita baru saja tiba di kota kuno Everlast dan sudah dapat menemukan hal yang begitu menarik." Gumpalan senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian.